semua? Hadir semua? Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks cerita narasi dan juga apa makna sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian bisa menyebutkan berapa nilai uang. Nah, setelah kalian belajar tentang teks narasi ini, kalian bisa membuat teks cerita narasi sendiri maupun berkelompok, dan kalian bisa menerapkan makna sila kedua tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa mengetahui bagaimana cara menyebutkan pecahan yang ada di gambar uang nanti ibu tunjukkan. Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang teks narasi. Mari kita baca bersama-sama. Ini bacanya teks narasi. Nah, kalau di dalam teks narasi itu adalah teks yang berisi tentang karangan atau peristiwa. Berisi apa? Karangan atau peristiwa. Nah, ketika sudah ada yang namanya karangan atau peristiwa di dalam teks cerita narasi, urutan waktunya harus jelas dan tepat. Apa yang harus jelas dan tepat? Urutan waktu. Berarti teks narasi itu adalah karangan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu yang jelas dan tepat. Baik, ketika kita membuat sebuah teks narasi, kita juga harus memperhatikan ciri-ciri teks narasi. Mari kita bersama-sama membaca apa ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, cerita peristiwa. Ciri-ciri teks narasi yang pertama adalah cerita atau peristiwa. Yang kedua, urutan waktu. Yang ketiga, nah, maksud daripada cerita atau peristiwa itu maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah cerita atau teks narasi, harus ada peristiwa di dalamnya. Contohnya, hari ini saya pergi berlibur di Kamar Beach. Itu adalah sebuah peristiwa. Artinya kalian sudah pergi berlibur. Nah, urutan waktunya. Nah, kalau urutan waktu itu contohnya, pada hari Kamis, waktunya jelas. Harinya adalah hari Kamis. Nah, ini yang paling penting. Gaya bahasa yang naratif. Gaya bahasa naratif. Kalau dalam teks cerita narasi, gaya bahasa naratif ini paling penting. Kenapa? Kalau kita menyusun sebuah teks cerita narasi, gaya bahasa yang kita gunakan itu harus teratur, tertata dia, dan baik. Jadi, 3 hal yang perlu siswa-siswi ketahui ketika membuat teks narasi. Yang pertama adalah adanya cerita atau peristiwa. Yang kedua, yang ketiga, baik. Sekarang ibu meminta 1 orang untuk bisa menjelaskan kembali tentang pengertian teks narasi. Silakan. Teks narasi adalah karangan atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Baik, tepuk tangan untuk Noel. Baik, sekarang ketika kita sudah mengetahui pengertiannya, maka kita juga harus mengetahui ciri-cirinya. Siapa yang bisa menjelaskan? Baik, silakan ke depan. Ciri-ciri teks narasi adalah 1. Cerita atau peristiwa. 2. Adanya urutan waktu. 3. Gaya bahasa naratif. Baik, tepuk tangan. Luar biasa ya. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk kita bentuk kelompok, 2 kelompok ya. Di mana kelompok 1 membuat 1 teks naratif, teks cerita naratif. Kemudian kelompok 2 membuat sebuah teks cerita
kita bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 udah siap? Baik, sekarang untuk kelompok 1 diberikan kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1 dipersilakan. Saya akan menilai 10 bulan yang dihasilkan di Jakarta. Akibat menerima kesian dan ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan hari. Kami berangkat Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 udah siap? Sudah, silakan ke depan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita akan belajar tentang makna sila dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan kerukunan kita, bagaimana kita rukun di lingkungan dan bagaimana kita rukun di sekolah. Yang pertama ini maksudnya bagaimana dia bisa menceritakan? Ini di mana? Di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di lingkungan masyarakat kita harus tetap hukum dengan tetap. Kemudian ini adalah mengenai di lingkungan harus selalu bekerja sama dan di sini ada yang pernah melihat gambar. Kalau hari ini kita akan menyebutkan ucapan tua. Berapa nilai? Nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Ini? Kalau yang ini nilainya
dalam doa sebagai doa penutup. Kita serahkan ke depan.